Ya. Oh, Pindah pindah. kemana Enggak. kamu? Mau pergi? Mau ke Turki? Oh, udah enggak dong. Mau ke Ukraina? Tunggu selesai perang dulu, yang entah Oke. kapan. Mau ke Rusia? Nyari masalah. Oke. No, tapi ini akan ada yang pindah. Dan it's big news. Dan kayaknya dari budaya mereka, dari bahasa korporasi, kayaknya ke arah situ udah 90%. Bahkan tim manajernya juga udah mulai nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Gosip perpecahan itu sudah tidak bisa ditutup-tutupin lagi. Dan aku juga sebagai fansnya dia dari tahun 2010. Karena itu pembalap yang pertama kali aku wawancara loh, tahun 2010. Siapa ya? Agostini. Jauh. Marquez. Ya. Oke, aku harus review sedikit. Dalam hal yang sesuatu yang sebetulnya yang terjadi kemarin di Assen, di Belanda itu sesuatu yang baru. Kalau kamu lihat, kalau kamu perhatiin, yang selalu taruh muka di depan dulu itu selalu Marc Marquez. Iya. Dari manajemen Honda satu pun nggak bicara, nggak pernah. Nggak pernah. Yang cedera, yang jatuh, yang bangun, yang bilang aku nggak turun atau aku turun atau pokoknya statement semuanya dari Honda. dari Marc Marquez doang. Ya. Aku heran loh sebetulnya yo. Masa nggak ada satu pun dari manajemen Honda yang taruh muka? Betul nggak? Iya. Aneh nggak? Baru kemarin Puig bicara. Dan di situ kelihatan bahwa sesuatu akan terjadi. Karena Puig itu jelas sekali. Dia bilang gini. Dia bilang bahwa dia yang mau datang untuk balap di Assen itu Marc sendiri. Yang minta balap Marc sendiri. Bukan dipaksa sama Honda. Dan dia bilang bahwa Honda adalah perusahaan di mana atau perusahaan yang tidak pernah tahan pembalap atau siapapun yang nggak mau kerja untuk Honda. Iya. Itu statement yang jelas. Karena memang mentalitas dari orang Jepang itu begitu loh bro. Iya. Kalau kamu nggak senang di sini, silakan pergi. Lihat apa yang terjadi dengan Maverick Viñales. Dia bikin waktu di Yamaha dia lumayan ekstrim. Ya yang ngegas motornya di pit. Sampai orang Jepang tersinggung. Jadi di situ kan mereka bisa. Kalau dengan Marc nggak kayak begitu. Tapi Honda bilang kita suka Marc. Kita mau Marc kerja sama kita. Tapi kalau dia ingin pergi dari kita, ya silakan. Itu artinya apa? Orang banyak spekulasi. Oh, Honda mau mundur. Tidak. Honda, kalau menurut saya, Honda tidak akan mundur. Karena Dari itu MotoGP bukan di sifatnya orang Jepang. Kalau kamu mundur, Suzuki. beda bro, beda perusahaan. Kalau kamu mundur, Honda mundur di saat dia nggak perform, itu sih pengecut lakukan itu. Pengecut itu kabur. Kalau dia harus hadapi situasi, tapi nggak bisa hadapin situasi, dia kabur. Honda nggak begitu. Orang Jepang nggak begitu. Kamu tahu, saya yakin sekali bahwa Honda akan kerja keras sekali, apalagi dari sekarang ya. Nanti mereka ada testing sama Bradl di Misano atau di mana saya lupa abis ini kan. Karena atau di Jerez mungkin saya lupa. Ada tes untuk coba beberapa parts yang baru. Parts yang baru ini nggak akan berubah motor yang 180 derajat, nggak mungkin lah bro. Karena kamu tahu sendiri untuk bikin motor baru atau Ducati berapa lama sih harus kerja keras sekali untuk merubah motor dari chassis yang tralis ya sama jadinya dengan Delta Box juga ya aluminium. Itu perlu waktu dan kerja keras sekali dari tahun 2013 dari Gigi Dell'Igna datang, dia ganti total. Dia nggak ganti orang kalau kamu lihat. Orangnya dia tetap tahan, cuman dia benahin situasi di dalam, manajemen harus dibenahin, supaya mereka bisa kerja keras dan semuanya fokus dengan satu target, kesuksesan. Honda juga saya rasa dia berbeda sedikit situasinya. Mungkin dia harus ganti beberapa orang yang di dalam manajemen Honda, supaya selain improve motornya, supaya mereka tujuannya atau target mereka adalah balik lagi jadi kompetitif ya. Aku nggak tahu kalau Marquez ini mau tunggu
atau dia punya waktu untuk tunggu Honda sampai bangkit lagi. Kenapa bro? Itu masuk akal karena dia itu mau jadi juara dunia lagi dan dia umurnya udah 30. Ingat, tertua itu 32 adalah Rossi. Mau tunggu berapa lama Honda bangkit lagi. Sementara ini Ducati sama motor Eropa semua majunya itu jauh sekali. Iya. Makanya karena aku mengerti posisi dari Marc Marquez. Dia kemarin balik lagi ke Asen di kondisi fisik itu sangat parah bro. Jari tangan patah, rusuknya patah. Ligamen Jaringan otot dari kaki juga pecah. Jadi dengan kondisi fisik sangat nggak stabil, dia usahakan. Kalau di hari pertama di free practice 1 kelihatan banget bahwa dia nggak mendorong, dia mencari atau mengkolek data untuk mendevelop motornya. Tapi kalau sekali-sekali dia mau mendorong atau mau sekali-sekali dia mau dapat waktunya, kamu lihat kemarin dia langsung jatuh. Dan dia lagi di dalam situasi yang dia bingung. Kebingungannya dia itu besar sekali. Kamu lihat dari tabrakan antara dia sama Enea Bastianini. Itu kesalahan Marquez itu kesalahan yang dari orang yang sangat bingung, yang sangat gak fokus. Kenapa jadi begitu? Karena kalau seorang 8 kali juara dunia harus perform untuk mencari data untuk mendevelop motornya. Kalau Marquez kan bingung sekali sebetulnya bro. Karena dia harus jadi tester, dia harus jadi develop motornya, dan selain itu dia pembalap. Sebetulnya itu kasihan. Dan dia harus menang lagi. Dan harus menang, dan selain ini dia taruh muka. Karena nggak ada satupun yang belain dia. Betul nggak? Iya. Jadinya dia itu sekarang dia tuh full force 100% di depan. Jadi menurut saya itu sistem itu kacau balau semua. Jadi aku masuk akal sekali kalau misalnya dia bingung, masuk akal sekali kalau dia nggak fokus dan dia tabrak Bastianini. Iya. Ya, jadi coba kamu taruh diri sendiri di sepatunya dia. Pasti kan dia itu harus menjalankan semuanya sendiri. Ya, kenapa ini bro? Karena dia manusia. Selain dia warrior, selain dia 8 kali juara dunia, selain dia Marc Marquez, selain dia legend, dia adalah juga manusia. Di mana pasti semua masalah ini jadi efek yang negatif kepada dia. Dan saya ngerti juga posisi Honda. Karena Marc juga katanya ada gosip bahwa dia tawar diri kepada KTM langsung. Tapi KTM itu kemarin di wawancara dan ditanyakan, dia bilang siapa yang nggak mau Marc Marquez? Pasti kita mikir itu. Tapi untuk tahun 2024 nggak mungkin. Karena Marc itu adalah bukan pembalap kita. Karena Marc itu adalah satu pembalap 8 kali juara dunia, di mana dia masih punya kontrak dengan tim yang berbeda. Dan kalau sekarang kita mau ambil dia, kita harus bayar penalti. Dan penalti itu katanya sekitar 25 juta euro. Siapa sekarang mau bayar 25 juta euro untuk ambil Marc Marquez? Nggak ada satupun yang kuat. Kenapa? Karena KTM sendiri, meskipun dia punya duit, sekarang ini dia juga punya pembalap yang hebat. Dan dia kan tunjukin bahwa dia bisa perform, ya. Oke lah, Marc is Marc. Oke lah, Brad Binder adalah, you see lah, performa kemarin dari KTM semuanya bukan dari motor sendiri. Itu dari pembalapnya juga. Karena Brad Binder itu punya biji besar. Karena performa dari KTM nggak selevel Aprilia aja menurut saya tidak, atau selevel Ducati sama sekali tidak. Tetapi Binder itu kasih ekstra sesuatu yang lebih. Kemarin dia tunjukin dengan ban soft, pilihan soft untuk supaya dia bisa tahan, atau awal-awal stay dengan Ducati dia harus ganti opsi yang soft supaya dia nggak lepas. Tapi dia luar biasa bro, karena dari lap 15 ke atas untuk dia masih bertanding di situ di posisi 4-5 besar, dia tuh harus fight dengan diri sendiri. Dia keluarin kelebihan Brad Binder sendiri, betul nggak bro? Betul. Nah jadi sekarang ini posisi Honda memang sama Marquez sangat panas, tapi saya rasa mereka nggak akan pecah tiba-tiba. Tapi kalau musim depan itu ada satu klausul yang seperti dikasih petunjuk oleh Alberto Puig. Jadi ada namanya dalam balapan itu kayak mutual consent.
Itu juga terjadi di sepak bola. Kalau mutual consent itu beda ceritanya bro. Tapi aku nggak yakin bahwa Honda menghilang 25 juta euro begitu aja. Ya, oke lah, Mark punya kontrak sama Honda besar sekali. Tapi saya nggak yakin. Dan ini sebetulnya tuh masih belum jelas. Kalau kemarin pertama kali Puig taruh muka, itu adalah sesuatu yang udah Dan bagus statementnya banget. juga. Dan statement itu juga wajar dan wajib. Statement itu benar, nggak salah statement itu menurut saya ya, karena dia kan untuk Honda, dia bicara untuk Honda. Ya, dia bilang, ya kalau pembalap udah nggak senang lagi, kalau dia mau pergi ya silakan pergi. Kalau mereka nanti akhir tahun ini ketemu jalan tengah dan mereka baik-baik pisah, itu bisa terjadi dan itu apapun yang bisa terjadi sebetulnya. Tapi sekarang kalau mereka pisah, mereka mana? Nah itu dia yang jadi pertanyaan. Tapi sekarang kontraknya di KTM juga itu Binder sama Miller, dua-duanya punya kontrak sampai 2024. Tapi ketika Mark available apa yang terjadi? Itu sulit. Yang terjadi pasti satu ini, bahwa dari tahun 2024 tim sama pembalap nggak akan bikin kontrak panjang lagi. Pasti mereka itu berubah sistem dan kontrak itu per tahunan. Itu lebih bagus untuk pembalap dan lebih bagus untuk tim juga. Kenapa bro? Kalau misalnya aku nggak cocok mau pergi ya bebas pergi. Kalau tim juga nggak suka bebas pergi kan? Ya bebas pergi. Jadi menurut saya itu yang pelajaran besar dari masalah yang lagi terjadi di MotoGP sekarang ini adalah bahwa kontrak pembalap itu akan berubah sistemnya ya, dan itu baik untuk tim dan pembalap sendiri juga, karena kalau setiap pembalap punya kontrak cuma 1 tahun ya itu lebih bagus sebetulnya. Sekarang tahun depan itu semuanya masih tertutup. Aku nggak yakin bahwa juga KTM buang Miller gitu aja atau buang siapapun gitu aja, karena itu nggak profesional bro. Kalau tim membuang dan Miller lagi perform dan Miller lagi kasih 110%, saya yakin bahwa bisa aja Mark berhenti seperti Zarco berhenti waktu itu dan nggak punya seat. Karena yang jelas itu Mark itu mau factory baik. Kenapa bro? Kalau kamu pengen jadi juara dunia, jalannya cuma satu, di factory team. Siapa yang bisa jadi? Jarang sekali ya. Oke lah, Valentino Rossi pernah jadi juara dunia. Tapi itu kan juga factory-nya tanda kutip. Ya, factory team. Tapi kalau sekarang Marc Marquez itu misalnya turun di Pramac, nggak mungkin lah bro. Nggak mungkin. Atau Marc Marquez turun di gas-gas, nggak mungkin lah bro. Atau turun di VR46. Itu bercanda bro. Tapi ya. Zaman sekarang apa yang nggak mungkin? Tapi ngerti nggak situasi? Situasi ini sangat panas. Situasi ini sangat sulit. Sekarang menurut saya Mark itu yang dia harus lakukan itu adalah satu statement yang bagus banget dari Mark juga. Dia bilang, kalau sekarang ini aku adalah di dalam titik yang terendah di karier sport saya ya. Tetapi di rumahnya saya adalah di titik yang paling senang karena teman keluarga sangat dekat dengan saya, dan saya rasa bahwa Mark itu punya karakter karena dia tunjukin udah beberapa kali untuk keluar dari situasi ini dengan baik. Saya yakin aku nggak meragukan dia. Kalau kamu lihat dia itu udah kondisi badannya udah nggak enak banget, seharusnya juga dia di Asen nggak ikut. Tapi dia datang, dia turun, dia usahakan, dia coba, dia jatuh lagi. Artinya apa? Bahwa dia akan selalu kasih 110% kepada Honda sampai mungkin kontrak dia habis, di mana itu akan ambil keputusan untuk salah satu tim pabrikan. Kalau saya Colanino yang punya Aprilia karena motornya luar biasa, dan Colanino yang punya Piaggio juga yang punya duit, kalau dia mau Aprilia jadi juara dunia di MotoGP, aku keluarin duit. Karena Mark bilang sendiri, ini bukan masalah soal duit. Duitnya dia udah sekarung bro. Ya, jadi bisa aja seorang Mark itu membeli kontraknya sendiri tuh bisa lah. Betul. Mark ini sekarang ini, of course lah, duitnya pasti harus terima. Tapi Mark ini sekarang itu tujuannya cuma satu. Adalah jadi 9 kali juara dunia atau 10 kali juara dunia. Oke? Saya rasa untuk Mark ini kita udah cukup lebar panjang bicaranya. Tapi saya mau bicara mungkin kamu tahu kan lagi ada gosip di sini kan, banyak sekali orang yang aku nggak tahu ya IG message saya atau tulis di komen YouTube channel soal apa bro? Ini Magneti Marelli. ECU.
Jadi kalau kita bicara ECU itu adalah yang mengatur pengapian, traction control motor, lalu kestabilan, pengereman, ABS semua. Statement adalah begini, sekarang Ducati berdominasi atau motor Italia Aprilia atau motor Eropa berdominasi gara-gara sejak ECU jadi Magneti Marelli. dan jadi sama untuk semua. Iya. Itu Oke? dari 2016 loh. Jadi monopoli sama untuk semua. Itu 2016. Aku jawabnya cuma begini, bro. Aku tanya sama kamu. 2016 yang jadi juara dunia siapa? Mark. Sejak ada Magneti Marelli. Mark, 2017, Mark, 2018, Mark, 2019 Mark, dengan motor apa? Honda, 2020 Mir, dengan motor apa? Suzuki, 2021 Yamaha, Quartararo. motor Japan. Iya, 6 motor. Dari mana Hah. statement itu valid? Dari mana? Ya sudah, selesai. Kalau sekarang Ducati jadi juara dunia dan motor yang paling bagus di MotoGP itu jelas, bro. Mereka hampir menang semua race-nya. Kecuali Brad Binder menang. Iya, satu. Ya selain itu Jadi sebenarnya gini, aku bicara dari sisi dagang aja. Kita dari sisi bisnis aja. Kenapa sih fans di Indonesia itu kayaknya agak berat banget menerima Ducati untuk mendominasi? Ya karena kedekatan terhadap brand di mana ketika Honda menang, pengguna Honda itu 90% di Indonesia. Ketika Yamaha menang itu ada 9% orang Indonesia pengguna Yamaha dan walaupun Suzuki masih ada 1-2%. Tetapi ketika Ducati yang menang itu seperti seolah-olah brand motor yang jauh dari jangkauan yang menang, jadi tidak ada ikatan emosional antara si brand dengan si fans. Sementara ketika Honda, Suzuki, Yamaha itu kan jelas ada ikatan. Jadi lebih seperti itu aja dari sisi tapi dagang. bro gini, Ducati jadi juara dunia dengan Casey Stoner waktu ECU-nya masih bebas. Iya. Itu konyolnya. Ya udah. Itu konyolnya. Dan sekarang ini, sejak Gigi Dell'Igna ganti Preziosi di MotoGP, dia tuh kerjanya tuh pinter sekali. Dan hebatnya Gigi ini adalah di dua sisi loh, bro. Untuk pertahankan manajemen yang ada, cuman ganti beberapa orang. Jadi apa? Dia seperti wasit. Dia seperti manajer. Dia cuman beresin keberantakan di dalam manajemen. Sama selain itu mendevelop ide-ide yang baru karena dia insinyur juga. Dan dia kerja keras sekali untuk merubah konsep motor Ducati dari tahun 2013 dengan susah, payah dengan susah, dengan ratusan kekalahan karena dia kalah terus loh dari 2013, 2013, Terakhir menang itu 2010. 2014 dia datangnya di 2014 ya, 2015, 2016 dia susah sekali sampai 2021 di mana Pecco Bagnaia jadi juara dunia. Oke lah, Ducati 2022. udah mulai perform dari sebelumnya, tapi kepintaran dia apa? Waktu dia tahu bahwa Ducati udah bagus sekali, dia mengerti bahwa kesalahannya adalah di pembalapnya. Dia mengerti bahwa kalau dia mau juara dunia, dia harus ganti Dovizioso sama Petrucci. Karena riding style dan mentalitas mereka adalah mentalitas yang zaman dulu. Dan dia investasi dengan pembalap muda semua. Itu kepintaran dari Gigi Dell'Igna, bro. Itu sesuatu yang Honda atau Yamaha nggak lakukan. Terakhir-terakhir ini. Betul nggak sebetulnya? Betul. Ya, jadi bukan Ducati jadi gara-gara ECU-nya. Ducati kerja keras sekali di sisi frame, di sisi engine dengan Desmotronic, dan di sisi pembalapnya, dan di sisi aerodinamik, dan di sisi elektronik juga pasti yang mendevelop terus. Benar gak, bro? Itu satu paket ini dengan pembalap juga yang pas banget. Pas. Untuk dengan riding style yang baru, dengan cara yang baru membawa motor, dengan paket komplit ini, dia tahun 2021 dan mungkin tahun ini pasti dia jadi juara dunia. Saya nggak tahu kalau Pecco atau yang lain, tapi ya, ini sementara ini yang tiga pembalap di klasemen sementara 1, 2, 3 semuanya tuh Ducati dong, ya. Dan semuanya tuh yang luar biasa. Ada Pecco, ada Martin, dan ada Bezzecchi. Kalau misalnya Bastianini nggak cedera dari awal, itu Bastianini juga bisa makan di depan. Jadi artinya apa? Jangan cari alasan lain selain apa kebenaran. Karena kebenaran adalah itu hasil kerjaan keras dan memfokus daripada orang yang sangat pintar untuk mendapat
kejuaraan dunia. Jangan bilang ECU. Itu aku nggak terima. Dan- Bukan karena saya orang Italia bro, karena ini fakta. Aku bicara fakta, aku bicara sesuai dengan apa yang terjadi dari tahun 2016 waktu ECU mulai jadi monopoli atau mulai jadi sama standar untuk semua sampai sekarang ini. Betul nggak? Betul nggak? Dan satu lagi kalau bisa kita bicarakan tambahan ya, ada salah satu hal yang kita banyak lupa. Jadi ketika Jepang mendominasi MotoGP, mereka itu mengandalkan pembalap dengan skill yang nggak normal. Dulu mereka Oh betul sekali. ada Yamaha bisa mendominasi dengan motor yang bisa dibilang seadanya ya, dengan partner Colin Edward, Olivier Jacques segala, dia punya Valentino Rossi yang Yes. memang skillnya nggak Waktu normal. itu dia Nggak waktu normal. itu nggak normal. Dia extraordinary. Jadi ketika motor itu bermasalah, dia tertutup dengan skillnya Rossi. Betul. Honda lebih Sama parah lagi. persis. Oh, Marquez masih bisa menang kok di tahun 2018, di 2019. Kalau kalian ingat itu tahun 2018, 2019, nggak ada loh pembalap Honda yang menang. Crash loh sekali. Ya. Ya lainnya semuanya. Pedrosa nggak bisa, Betul. Lorenzo. Tapi minimal mereka itu masih bisa, nggak banyak crash seperti sekarang. Iya, nggak minimal separah sekarang. minimal motornya nggak separah sekarang. Tapi itu kamu benar. Setuju sekali saya sama kamu, sama statement kamu. Mereka punya Pembalap yang nggak normal. top rider. Waktu Mick Doohan. Itu nggak normal. Normal. Ya itu pembalap yang jadi juara dunia nggak bisa jadi normal bro. Kecuali beruntung atau adalah di tahun yang transit. Hayden. Seperti Crevier, seperti Hayden. Kan ada tahun-tahun di mana ada faktor beruntung itu jadi aku nggak mau rendai kehasilan dari kejuaraan Crevier dan atau Hayden. aku hormatin itu. Tapi saya bilang itu transitory. Iya. Atau juga Kenny Roberts Jr. Iya. Ya Ketika waktu Mick Doohan watak- pergi dan Rossi baru naik dan jadi runner up Rossi waktu Iya. itu kan. Jadi di transisi. Iya, Hayden juga dari 1000 Iya. cc ke 800. Ya betul. Jadi bro kita angkat topi dong kalau harus angkat topi. Itu aja. Oh iya, saya bilang. karena Nah, kalau kalian lihat sekarang mau Bezzecchi, mau Quartararo, mau Bastianini, mobil itu kan skill mereka kurang lebih betul. plus minus Nomor satu. beda dikit gitu. Perlu untuk jadi juara dunia jelas perlu motor yang bagus. Iya. Jelas dong, factory bike. Jelas perlu pembalap yang hebat. Karena kalau kamu pikir bahwa Pecco nggak hebat, itu kamu salah. Iya. Itu hebat banget. Iya. Dan tahun ini tuh konsistensi dia luar biasa. Iya. Oke. Makanya saya bilang kalau Colanino berani, dia udah punya motor yang hebat, dia udah punya tim yang hebat, dia cuma tinggal ambil pembalap yang hebat. Kalau Colanino yang punya Piaggio, yang punya Aprilia, berani kontrak Mark di Aprilia, aku yakin bro, Aprilia bisa jadi juara. Dan Mark itu kadang-kadang duit nggak masalah loh. Dia dibayar Nggak, murah udah- nggak masalah. dia atau udah nggak- bilang nggak itu. dibayar pun nggak masalah. Dia udah bilang, dia mau putus kontrak, dia mau pergi, tapi dia nggak bisa pergi. Oh, iya. Kenapa? Karena masih ada kontrak, karena masih ada penalti yang Iya. harus dibayar gede banget. Jadi saya rasa tahun ini nanti kita bicara soal sedikit yang kemungkinan. Iya. Tetapi saya rasa tahun ini garis besarnya semuanya kan rata-rata. Kalau musim ini sih masih Ya, musim depan. Rata-rata masih begitu. Musim depan masih rata-rata masih Iya. sama lah. Iya. Yang paling besar perubahan itu adalah di season yang 2025. Iya. Di mana di akhir 2024 semua kontrak pembalap habis. Jadi akan kita lihat yang Acak-acakan semua. acak-acak yang luar biasa. Oke, kita sekarang harus bicara sedikit tentang race yang kemarin. Di mana berdominasi lagi di track yang di tempat yang luar biasa karena weekend yang sempurna. Iya. Di mana juga penontonnya Savadori di depan Marquez. itu Savadori bagus loh Oh kemarin. iya, makanya bro. Savadori Ya. depan Marquez loh. Dan Macem. dan selain itu kemarin 173.000 orang juga datang, ya juga number itu. Di hari H loh. Ya di hariannya aku lihat juga bahwa pesta-pesta gembira MotoGP dari suka atau enggak suka, mau atau enggak mau, sebetulnya yang Dorna lakukan itu ada hasilnya. Hasilnya adalah banyak orang cedera. Banyak Nah. kontroversi. Banyak kontroversi, tapi orang udah mulai datang lagi di track. Di mana di periode itu menghilangkan orang yang datang, menghilangkan kepentingan dari MotoGP itu, waktu itu saya sangat khawatir. Sekarang udah mulai gembira dan senyum lagi saya karena kalau MotoGP
turun kita ya, kita ya, tinggal ya, ya, loncat. ya, ini ada hubungannya sama WSBK Mandalika loh, katanya kemungkinan besar tahun depan terakhir loh. Ya, aku dengar juga itu. Oke. Jadi bicara balik lagi kepada race, weekend yang beautiful dan race yang sangat menarik, ya, karena apa namanya di hari Minggunya juga sebetulnya 4 pembalap pertama di depan itu sampai lap terakhir mereka sangat dekat. Dan Pecco Bagnaia adalah seperti kita pernah bahas beberapa kali. Kalau Pecco Bagnaia sekarang ini adalah konstan. Dia adalah lawannya. Yang pelawang benar. Lawannya itu ganti terus sebetulnya. Penantangnya ganti terus, tapi Pecco selalu dan di kemarin dia juga dan dia kelihatan banget bahwa punya kebijaksanaan dan dewasanya dia itu lebih tinggi dibanding tahun lalu. Karena sekarang ini dia bisa terima seperti di sprint race. Dia tahu bahwa Bezzecchi punya pace waktu hari Sabtunya luar biasa. Dia di P1 Bezzecchi paling depan, P2 Bezzecchi paling depan, P3 Bezzecchi paling depan. Di kualifikasi ya. Jadi dan Bezzecchi itu pole position. Dia tahu bahwa untuk sprint race ini sulit sekali dilawan Bezzecchi dan dia tuh senang dengan posisi nomor 2 meskipun sangat dekat dan tapi nggak dorong lebih. Mungkin tahun lalu dia masih gengsi. Aku nggak suka selesai di belakang motor satelit atau di belakang motor yang tahun lalu. Aku mendorong supaya bisa tangkap atau jadi tapi akibatnya itu sering jatuh. Nggak, dia senang sekali karena dia tahu bahwa motor dia juga belum sempurna. Kenapa? Kalau kamu lihat di P1 hari Jumatnya itu Pecco kacau balau. Motornya tuh nggak bisa belok, sangat liar. Waktu rem juga goyang banget. Dia sering masuk keluar dari pit. Tapi apa yang belajar dari sini? Bahwa timnya juga sangat tenang. Dengan kabar ini mereka kerjanya keras sekali. Setup motornya dari P1 ke P2. Ke P3 ke kualifikasi sampai sprint race di mana hari Minggunya di race utama motornya udah sempurna dan di situ dia menang. Dia bilang kemarin aku udah nggak senang dapat posisi 2 terus, tapi ya sekarang aku terima 20 poin dulu. Kapan saya bisa menang aku akan menang. Dan kemarin aku juga taruhan sama teman-teman, saya bilang Pecco menang. Oh Bezzecchi. Pecco kalau di race panjang menang. Udah kelihatan bahwa motor udah sempurna. Dia akan di race panjang dengan soalnya kan beda bro. Di sprint race nomor 1 jamnya beda. Nomor 2 di sprint race sama di main race itu banyak pasti beda. Beda. Karena satunya dengan soft bisa bertahan sampai akhir. Kalau dengan medium itu sifatnya dari motor dan setupnya dari motor juga bisa berbeda, bisa berubah. Jadi aku angkat topi sama Pecco Bagnaia. Kalau dia punya speed, kalau dia punya kedewasaan, dia ada pengalaman, dia ada pantas jadi nomor 1 dan juara dunia dan dia itu adalah sifatnya juara dunia. Dia di depan terus, bro. Apa yang bisa dibilang? Kalau nggak ada cederanya itu saya bilang 95% Pecco Bagnaia tahun ini jadi juara dunia. Iya. Kalau nggak ada cedera, karena faktor untung itu juga penting. Iya. Kalau dia ada cedera seperti Enea Bastianini, dia harus keluar 4-5 race. 6 race dengan Bezzecchi seperti ini. Atau Jorge Martin seperti ini. Kayak Jorge Martin kemarin. Sebetulnya menurut saya bagus. Dia tahu bahwa nggak punya pace yang seperti di Jerman kemarin. Tapi dia itu bisa selesai 5 besar terus. Jadinya dia dapat poin dan dia masih runner up. Meskipun 35 nilai dari Pecco tapi masih in contention. Yang sekarang ini kalau kita lihat motor Eropa yang paling dekat adalah KTM dengan Brad Binder, tapi itu udah 80. Jauh banget. Jadinya bro sangat sulit. Bezzecchi, bicara apa dengan Bezzecchi? Bezzecchi kita angkat topi bro. Itu adalah weekend yang sempurna. Kalau saya kasih nilai 10 kepada Pecco, saya kasih juga nilai 10. Dan aku mau bicara sedikit tentang Bezzecchi karena ada gosip. Sekarang Digidelinya kemarin diwawancara. Dia bilang sekarang Bezzecchi perlu dan pantas untuk dapat dan terima motor yang factory. Tapi Bezzecchi bilang, aku mau terima motor factory dan berterima kasih. Tapi cuma satu hal, aku tetap mau di tim VR46 untuk tahun depan. Aku nggak mau pindah ke Pramac. Jadi mereka sekarang harus mikir bagaimana. Karena dia Bezzecchi itu sangat jujur. Dia bilang, aku bisa jadi juara. Aku bisa perform kayak begini karena aku di dalam tim sendiri seperti keluarga. Timnya nyaman. Ya, itu sekarang Matteo Flamini, seniornya itu Matteo Flamini itu yang Valentino Rossi dulu. Uco ya orang lama semua. Jadinya orang VR46 semua.
Jadi dia senang sekali di situ. Dan kalau saya Gigi Dell'Igna kenapa enggak? Cuman mereka mau terima factory buy dengan harga Satelit. khusus satelit Oh, iya. ya. Tapi saya rasa bahwa Marco memang pantas untuk dapat itu karena selain itu juga Jorge Martin. Kalau kamu lihat, kalau kita bicara tahun 2020 itu Jorge Martin udah dengan tabrakan yang parah banget waktu di Sorry 2021. ya waktu parah banget di Portugal, ingat Iya. nggak? Waktu patah semua itu apa namanya? Dia itu udah mau berhenti balap sebetulnya loh bro, karena itu sangat sulit. Terus balik di 2020 dengan pressure yang dikasih 2022. dengan pressure dikasih sama Ducati sendiri supaya Dia crack juga. ya crack juga di situ karena Bastianini atau Jorge yang dapat factory buy. Dia kalah itu. Tapi tahun ini dia datang dengan mentalitas yang berbeda dan lebih dewasa. Di mana dia bilang, oke lah, aku dapat factory buy, aku di Prima Pramac senang sekali. Timnya bagus banget, Gigi Dell'Igna kasih saya semua dan dia mulai perform di mana dia dapat konsistensi. Aku nggak yakin bahwa tahun ini dia bisa jadi juara dunia, tapi tahun ini dia bisa challenge Pecco Bagnaia dengan race yang panjang dan bagus. Jadi Ducati adalah di dalam satu momentum yang sangat gembira dan mereka sekarang liburan dengan senyum bro. Nanti Luca Marini balap buat Repsol Honda, Marquez buat VR46. Kalau bicara tentang Binder sedikit bro, ya dia itu Dermawan seri ini. dia nggak beruntung ya. Tapi kalau kita harus bicara tentang regulasi bahwa kalau di lap terakhir kamu kena green zone, kamu dapat long lap atau dapat 3 second penalty, ya itu emang peraturan. Dan kalau kita harus lihat itu dia lakukan itu ya memang dia injak hijaunya dan dia demoted diturun satu posisi. Ya, Dan jadi, Alex Espargaro gimana di seri? Alex Espargaro menurut saya tuh luar biasa bro. Kenapa gini? Tapi ini ada sesuatu yang dari race direction sebetulnya salah. Bukan dari steward panel. Ini race direction yang harus kasih sanksi. Menurut saya ini winglet yang rusak dari start, dari waktu start kan dia tabrak sama Marini kan. Dia tuh punya winglet kanan kan rusak, patah. Itu sangat bahaya bro. Oh iya, bisa terbang kemana-mana. Kalau dia lepas dan kena pembalap yang di belakang, itu bisa fatal. Oh iya. Betul nggak bro? Seharusnya race direction keluaran bendera hitam dengan orange, dengan titik orange di tengah itu kan. Itu artinya apa? You have a technical failure, you have to stop. Kamu punya technical failure, kamu harus berhenti di pit. Karena situasi motor, kalau misalnya mereka oli keluar, kan langsung dikasih bendera, bukan bendera merah dengan orange, langsung dikasih. Kenapa? Karena itu bahaya. Karena kalau oli itu bisa kemana-mana, itu semuanya yang di belakang bisa jatuh dan bisa cedera. Ini juga sama bro. Coba kamu bayangin aja, kalau winglet itu lepas, nggak ada satupun yang bicara tentang ini kemarin. Kalau winglet lepas itu dan sesuatu terjadi dan fatal, wah kasus besar sekali. Tapi kemarin nggak terjadi, beruntung nggak terjadi dan dia bisa selesai di posisi nomor 3 gara-gara kesalahan dari Brad Binder. Tapi menurut saya itu dia extraordinary. Kamu tahu nggak susahnya apa membawa motor tanpa satu winglet? Seperti Bastianini di tahun lalu ya. Apalagi di turn nomor 6 dan 12, di mana itu turn ke kanan yang sangat panjang, di mana winglet itu nahan anginnya luar biasa. Wah, luar biasa. Apalagi dan di braking juga kamu lihat kan shaking luar biasa karena kalau di braking itu perlu banget winglet supaya itu depannya jadi stabil. Tapi enggak, menurut saya dia pantas. Kalau misalnya Alex Espargaro mungkin kemarin winglet itu nggak punya masalah, mungkin bisa jadi bahaya, mungkin bisa jadi juara race karena pace-nya punya kelihatan dari Maverick Viñales. Oke lah dia jatuh, tapi dia punya pace-nya luar biasa kemarin. Oke. Jadi aku masih ada, nanti kita bicara berpanjang tentang steward panel atau race direction. Untuk race direction beda ya, race direction harus ambil keputusan seperti kemarin. Kalau steward panel itu yang mereka lihat karena mereka punya kamera di tracknya itu banyak banget di mana kita nggak bisa lihat, di mana dia ambil keputusan untuk kasih sanksi atau tidak. Oke, nanti kita bicara soal apa yang terjadi dengan Pedro Acosta karena banyak banget di rumahnya yang tanya-tanya. Oke, kita balik lagi ke MotoGP. Jadi
performa yang oke dari Aprilia. Dan saya harap dari Aprilia ini bahwa ini adalah satu titik di mana dia bisa bangkit kembali. Karena menurut saya motornya ada loh bro, performa ada. Kemarin itu dan next race itu di Silverstone itu dia selalu perform. Dan itu sangat cocok untuk Aprilia. Jadi kita akan lihat. Brad Binder angkat topi karena di race yang di dua-duanya race dia seharusnya di podium. Kesalahan dia harus lebih fokus dan lebih hati-hati di lap terakhir. Jangan injak terus juga. Namanya? Dua kali berturut dia bikin kesalahan juga. Meskipun dia pantas naik podium. Apalagi di race yang panjang kemarinnya dia tuh fight lawan Pecco dan lawan Bezzecchi dan Pecco lakukan overtake. Untuk overtake Binder itu susah sekali bro. He is a warrior, he is a fighter. Selalu mereka bilang, tapi saya rasa Marco Bezzecchi kemarin lebih goblok daripada Brad Binder sendiri karena overtake-nya itu juga rada sinting juga ya, bagus banget. Jadi Binder top. Sementara ini Miller is Miller. Crash lagi, performa bisa bagus banget atau dia menghilang atau jelek banget antara dua. Oke, jadi cukup entertaining ya. Sekarang kita libur dari MotoGP dan kita kalau mau bicara soal satu lagi sangat hot motor Jepang lagi adalah prestasi dari Fabio Quartararo, di mana di sprint race dia bisa naik podium dan kita harus angkat topi karena podium itu dia dapat sendiri. Karena kalau kamu lihat dia motornya Yamaha ini sangat liar loh bro, liar banget. Di braking liar, dia entering corner liar, dia akselerasi liar, dia motor itu nggak pernah diam. Sangat liar. Yang dapat prestasi itu bukan Yamaha. Yang dapat prestasi kemarin Fabio Quartararo. Sampai di race panjang itu dia bikin kesalahan karena terlalu semangat dan dia low side jatuh dan dia antam juga Zarco. Jadi dia sendiri orang Prancis sendiri. Jadi dan dia keluar dari race kemarin dengan cedera juga. Ya, lumayan cedera, dia udah cedera kaki gara-gara jogging sebelumnya dan dia kena trotoar atau apa itu jempolnya ini kakinya retak, terus kemarin jatuhnya juga. Itu jogging bagaimana ya? Pokoknya tapi gini bro, kalau Fabio ini adalah dan motor Yamaha juga adalah di situasi yang kacau juga dan kalau dia juga mau fight untuk posisi di depan dia harus ambil risiko yang banyak. Tapi bedanya bahwa ada Yamaha adalah motor yang sedikit lebih forgiven. Bisa memaafkan lah kesalahan. Tapi kalau Honda salah sedikit udah jatuh, kalau Yamaha untuk jatuh memang harus paksa habis-habisan seperti kemarin yang terjadi. Jadi angkat topi juga ke Fabio. Menurut saya aku kasih nilai gede karena di sprint race dia lakukan sesuatu extraordinary di mana dia sakit banget, dia sangat capek, bisa naik podium dan di race panjang dia bikin kesalahan karena dia maksa untuk dapat hasil. Dia lebih dari begini nggak bisa bro. Ya jadi top. Saya rasa udah bicara garis besarnya semua. Cuman terakhir aku mau bicara biar tutup sama MotoGP soal kepindahan. Ada gosip bahwa Yamaha untuk tahun depan tetap dengan Fabio Quartararo pasti. Tapi kalau Franco Morbidelli masih tanda tanya. Bukan dari Yamaha sendiri tapi dari Franco juga. Karena kelihatan ada kesempatan dan tim Gresini punya naksir sama Franco sebetulnya. Jadi kalau Franco Morbidelli kalau memang cocok, kalau Franco pindah ke Gresini, jadi Yamaha masih kosong. Siapa yang ganti? 2 kesempatan bro. Nomor 1 Augusto Fernandez. Ya. Kenapa saya bilang ini? Karena Acosta udah diterima di kontrak sama KTM, udah diresmikan bahwa tahun depan ada di MotoGP. Tapi di station di gas-gas dulu. Jadi antara yang keluar dari gas-gas antara Augusto Fernandez atau Pol Espargaro. Aku nggak tahu yang mana ya. Kalau Augusto juga dibuang itu sayang. Karena dia performa dia lebih bagus, jauh lebih bagus dibanding tahun lalu Remy Gardner atau Raul Fernandez. Jadi kemarin juga 10 besar. Dia selalu ada di depan, dia selalu fight. He is a very good rider, dia juara dunia. Jangan sampai dibuang balap kayak begitu karena ini menurut saya adalah dosa besar. Jadi adalah kemungkinan karena Yamaha naksir juga sama Augusto Fernandez, bisa aja. Atau kalau misalnya Augusto Fernandez tetap di situ, ada juga ya beberapa kandidat ya mungkin yang bisa pindah ke Yamaha, mungkin ambil pembalap dari Moto2. Yang jelas itu yang pembalap ini adalah orang Inggris, namanya Dixon. Itu udah baru keluar. Kenapa? Dixon orang Inggris. Politis. Dia bagus, pembalap bagus. Kemarin dia menang
Dan Dorna dari dulu perlu banget ada pembalap Inggris di MotoGP dan selalu ada. Karena udah nggak ada lagi, sekarang nggak ada. Jadinya mereka pengen punya Dixon. Kalau Dixon punya kesempatan untuk naik ya cuma di Yamaha, ya. Jadi bisa jadi Dixon naik ke Yamaha, Morbidelli pindah ke Gresini dan Paul Espargaro atau Augusto Fernandez salah satunya keluar. Ya aku nggak tahu semuanya, tapi ini skenario yang terakhir, yang gosip terakhir di dalam paddock MotoGP. Cukup? Moto2 dulu. Mau bicara sesuatu lagi tentang MotoGP atau udah cukup semuanya? Kita bicara lagi Moto2 dulu. Moto2 lagi dulu. rame banget karena selisih 8 poin dan balik lagi insiden. Ini insiden long ride ini konyol sekali, bro. Kenapa saya bilang? Kalau dari kamera yang kita semuanya lihat, ya, itu kelihatan banget bahwa dia injak Garis putih. Dan peraturannya bilang bahwa dia harus di dalam garis putih. Artinya nggak bisa keluar dari garis putih. Bahkan Quartararo aja, yang out aja harus ngulang loh. Ya, makanya. Jadi kalau kamu, dan kelihatan banget, dia kemarin kelihatan banget. Waktu ada beberapa tim yang komplain, tim Moto2, ke steward panel, mereka bilang, dari kamera kita yang punya banyak sekali, yang kalian nggak bisa lihat, kita udah jelas lihat slow motion dari beberapa posisi, dia sama sekali nggak salah. Terus mereka bilang, oke lah, kalau dia nggak salah, kamu kasih lihat dong video. Nggak dikasih. Ya mana video? No, ada video kasih lihat, tapi cuma awalnya. Dia itu kena garis putih sama hijau di tengah. Tapi dikasih lihat video cuma dari awal, nggak dikasih sampai di tengah. Oke, itu jelek banget. Itu jelek banget. Itu yang bikin isu itu anak emas Dorna. Tapi aku ada mungkin alasannya yang mungkin orang nggak pernah mikir. Apa? Aku long penalti pertama ke Pedro Acosta nggak kasih loh. Why you give him a long lap penalty? Dia udah mau jatuh, dia save the bike, dan dia terpaksa harus potong. Iya juga sih. Jadi menurut saya mereka terasa goblok banget. Karena ngasih long lap. Karena mereka udah kasih long lap penalty dan seharusnya mereka nggak kasih. Dan gara-gara itu nggak dikasih yang kedua. Bisa jadi bro. Orang semuanya nggak mikir ini, sorry to say. Oh iya, ada. Kita tarik ke belakang lagi sedikit. Coba kalau misalnya, sekarang aku udah mau jatuh, udah losa, dia udah mau jatuh, dia pinter banget bisa angkat motornya. Terpaksa dong dia potong. Iya. Kata mereka bilang bahwa dia seharusnya cut the track, S-nya di cut, cuman nggak boleh berkurang 1 second, harus membuang 1 second. Iya. Dan dia berkurang karena dia langsung di belakang Dixon. Tapi di belakangnya juga nggak ada siapapun. Masuk saya, dia itu nggak lakukan itu karena Ihsan aja. Ya, dia itu udah mau jatuh. You know, it's interpretation lagi. Macam-macam jadi. Sementara kalau kita mau lihat juga yang terjadi kemarin itu sebelumnya juga tuh sesuatu yang gila soal Firmino Aldeguer. Firmino Aldeguer juga lagi fighting sama Pedro Acosta yang overtake dia. Dia tuh kaget kan, dia juga cut. Iya. Dia cut tapi dia berhenti, turun throttle banyak sekali. Dia angkat tangan dan suruh Alberto Arenas lewat. Dikasih lomba penalti. Atau race sebelumnya dengan Lopez. Iya. Dia udah keluar, dari garis putih, dia masuk di dalam gravel, di mana dia susah setengah mati untuk keluar dari udah untung gak jatuh. Itu jelas sudah buang waktunya banyak sekali. Masuk lagi dikasih long lap penalti. Jadi steward panel sini sebetulnya bro amburadul. Tapi kalau di situasi Pedro Acosta harus dibaca di dua sisi itu. Ya menurut saya dari view saya ya. Dan aku suka yang kata-kata dari Arbolino. Kamu tahu media selalu bikin panas. Nah, mereka tanya sama Arbolino gimana ini. Saya bilang aku bukan steward panel. Aku bukan yang harus lihat kayak begitu. Aku harus menang di lapangan. Bukan menang gara-gara ada penalti atau gara-gara. Aku nggak peduli. Ya oke lah mungkin itu seharusnya dikasih 2 long lap penalti. Tetapi aku mau kalahin Pedro Acosta di track. Ya itu dia. Itu bagus banget. Itu tapi kalau Arbolino sekarang nggak jadi juara dunia gara-gara 5 poin di akhir championship ini. Panjang sih. Panjang ceritanya. Kenapa? Kalau kemarin kalau dia klub penalti kedua, dia keluar di posisi
di posisi nomor 5. Dia akan selesai race di posisi nomor 5. Jadi dia 5 poin lebih besar. Iya. Jadi 12 kalau poin. misalnya akhir tahun ini Arbolino kalah gara-gara 5 poin ini ya jadi Iya, besar sekali. iya, jadi besar. Jangan lupa loh, Arbolino udah pernah kekalahan juara dunia di Moto3 waktu dia nggak boleh balap gara-gara dia duduk di samping orang di plane waktu orang itu kena COVID tapi dia nggak ada COVID. Ingat gak? Nah, Dan dia nggak boleh turun. ya. Ya Sementara- itu gara-gara itu Iya, dia iya. kalah championship loh di Moto3 loh waktu itu. Jadi kalau terjadi lagi kayak begini dia Ini konyol banget. sial Sial sekali. banget. Sial banget. Oke, kita bicara soal race kemarin. Dixon pantas banget jadi juara karena akhirnya finally dan senang sekali karena dia dapat 9 podium sebelum kemarin dan semuanya tuh posisi nomor 3. Dia tuh punya pace karena di FP1, FP2, FP3 di kualifikasi di seluruh weekend dia punya pace, dia punya semua. Sempat leading awal, dia masukin neutral, lebar, balik lagi, 4 lap terakhir attacking lagi Ogura dengan overtake yang luar biasa dan dia menang race. Super good. Aku rasa bahwa Dixon itu adalah pembalap yang top lah bro. Ya, aku suka banget karena dia selalu ada di situ dan fighting lawan Arbolino sama Pedro Acosta itu nggak gampang sama sekali. Kalau di Moto2 level sangat tinggi sekarang ini loh bro. Jadi kalau memang Dorna mau dia pindah ke MotoGP, saya rasa juga kalau tahun ini bisa segini fighting sampai terakhir juga pantas. Naik dia mah. Jadi nomor 2. Kemarin juga race-nya yang luar biasa dari Ai Ogura finally bro. Akhirnya ya. Karena akhirnya Ai Ogura dari susah semua orang lagi wondering ya. Kenapa Ai Ogura nggak pernah perform lagi? Dia udah ketakutan. Guys, kalau dia dapat cederanya yang sangat parah loh bro. Untuk balik lagi lihat Bastianini. Bastianini aja untuk balik lagi seperti tahun lalu susahnya setengah mati. Sama juga dengan Ai Ogura. Tapi sekarang ini udah dapat speed dan kelihatan banget dan kalian akan lihat bahwa sampai terakhir Ai Ogura akan fight di depan. Dia mau pindah ke MotoGP tahun depan Atau tahun depannya lagi. atau kita nggak tahu karena dengan Honda kayak begini mungkin dia juga takut. Iya iya. Ini jadi kayak masalah di Honda ini akan jadi hal yang menarik juga buat Ai Ogura karena daripada dia maksa buru-buru naik dengan motor kondisi seperti itu, biarkanlah Nakagami yang berkorban semusim lagi. Iya betul ya. Menurut kamu apakah kalau kamu Ai Ogura mau nggak bro? Kadang-kadang musim pertama di MotoGP itu bisa mematikan karir seseorang. Ya. Salah satu contoh adalah pembalap yang dekat juga dengan kita, Sam Lowe. Yes. Dia pindah ke Aprilia di musim 2017. Betul. Hasilnya amburadul, cedera, turun lagi ke Moto2 dan akhirnya bisa dibilang Sam Lowe tidak ada kesempatan ke MotoGP lagi. Betul sekali. Lalu Thomas Luthi betul. sama. Jadi Banyak. Harus hati-hati ambil keputusan. Seperti Carleto selalu bilang, kalau saya harus naikin terpaksa Arbolino di tim yang saya juga nggak yakin, mendingan dia 1 tahun lagi di Moto2, benar nggak? iya betul, bahaya sekali. Iker Lecuona Ya, Iker Lecuona. terlalu banyak. Banyak sekali korban. Augusto Fernandes bisa jadi salah satu korban nanti, kita nggak tahu. Remy Gardner Ya, banyak. betul, Jadi lebih betul baik sekali. kadang-kadang Ya. sabar dulu sampai motor beres. Posisi nomor 3 dari Fermino Aldeguer, menurut saya performa dengan Bosco Scuro. Oh ya, ada news lagi, Bosco Scuro tahun depan akan jadi supplier chassis KTM. Jadi Aki Ajo akan pakai frame-nya Bosco Scuro tahun depan Di Moto2. Di Moto2 bro. Jadi Fermino Aldeguer luar biasa, dia dapat long lap penalty, dia udah slow down, angkat tangan, segala macam terjadi, tapi tetap bisa selesai di posisi nomor 3. Dan yang bikin kecewa kemarin sebetulnya udah 2 race ini tuh sebetulnya sih race terakhir ini sebetulnya Arbolino. Dia masih leading championship tapi performa dari kemarin jelek sekali. Itu dari free practice sampai kualifikasi dia jelek banget. Dia start dari P10 juga. Karena di sektor 3 4 dia sulit sekali untuk change of direction. Mereka nggak ketemu. Dibilangin bahwa nggak ketemu solusinya motor untuk belok. Atau mungkin dia sendiri interpretasi motor nggak baik. Jadi Arbolino kalau mau fight dengan Pedro Acosta, oke lah Pedro Acosta bikin beberapa kesalahan kemarin, tapi tetap ada di depan dan fighting di depan dan selalu ada di depan. Kalau Arbolino weekend kemarin selesai di posisi 7 itu sebetulnya jauh bro, dan dia harus reset sedikit. Dan poin tinggal 8 loh. Ya, aku tahu bahwa melawan Pedro Acosta ini sangat sulit
karena ini adalah bintang bro, karena ini selevel Rossi dan Marquez dulu. Dia Pedro Acosta baru 3 tahun ada di MotoGP, dia udah jadi juara dunia di Moto3. Tahun lalu dia udah jadi juara race dan tahun ini kemungkinan besar jadi juara dunia. Jadi aku tahu bahwa untuk Dixon, Arbolino, Ayogura untuk lawan Pedro Acosta sangat sulit, tetapi nggak bisa bikin mistake. Minimum 5 besar. Loncat ke Moto3 di mana finally Olgado Bambang Pistolero bikin kesalahan besar, weekend yang sangat jelek dan terbuka lagi championship. Data nomor satu, Joan Masia yang menang. Dia udah 1 tahun nggak menang di Moto3. Dan udah tua banget di Moto3. Honda ini season ini pertama kali menang di kondisi yang kering. Pertama kali karena KTM berdominasi. Sekarang dengan kejatuhannya, Olgado tuh punya weekend yang nightmare, yang mimpi buruk. Dari di free practice jatuh 2 kali. Di Q1 dia nggak masuk langsung Q2, dia harus lewat Q1. Dia di Q1 kena penalti gara-gara di cancel lapnya. Gara-gara bandera dan dia harus start paling belakang dan dia di race pula jatuh. Kalau jadi selesai, jadi dia masih leading championship, tetapi sekarang terbuka lagi di mana Joan Masia performa itu race. Kamu nonton race Moto3 kemarin nggak bro? Ekstra. Nggak usah menghina, saya masih error MotoGP.com saya. Nggak masuk, bukan itu. Maksud saya gila bro. Itu paling di semua race kemarin itu paling top, itu paling bagus loh bro, itu paling menarik dan sempurna antara juga Stefano Nepa. Dia leading terus, Ortola, Denis Oncu, Romano Fenati, balik lagi Munoz. Itu yang 10-12 di depan kemarin fightingnya tuh setiap tikungan dari lap pertama sampai lap terakhir. Aku entertain total sampai loncat-loncat lihatnya karena sakit jiwa semua itu anak-anak di semua di masuk tikungan bisa berenam bertujuh tuh ganti posisi. Jadi race yang sangat sulit kalau terjadi kayak begitu karena kamu harus sangat cerdas untuk cari posisi paling bagus. Oke lah, di Asen lebih gampang daripada race yang di track yang lain karena dari S terakhir itu finish line langsung di situ. Tetapi Joan Masia, Sasaki terakhir ini kan podium terus, dia in contention lagi, dia balik lagi fighting untuk championship. Kemarin kalah 0-0 8-1. Denis Oncu juga bisa selesai podium lagi di depan Kenan Sofoglu yang kemarin ada di track untuk juga nonton sih. Jadi championship dan Ortola selesai di posisi nomor 4, dia start dari posisi nomor 7, dia dapat long lap penalty dan selesai tetap di posisi 4 dan fighting dekat sekali sama Denis Oncu. Jadi race yang menarik dan terbuka lagi. Saya rasa cukup kita tapi nggak bisa libur ya bro. Iya, karena masih ada Superbike dan juga ada weekend depan berita-berita yang kita harus ikuti. Iya, kita ikuti. Jadi kita hajar di gosip-gosip aja. Kalau MotoGP akan libur sampai dengan awal Agustus. Berharap bahwa kita udah jawab pertanyaan. Semua pertanyaan kalian. Kalau misalnya masih kurang atau mau tahu lebih, tolong di komen di bawah YouTube kita. Iya. Dan jangan lupa subscribe. Karena kita kerja keras sekali untuk ini dan kita perlu kalian semua untuk jadi subscribers dan selama libur ini mungkin masih ada kita syuting Superbike di Donington dan masih ada satu lagi di kita pokoknya nggak libur deh. Ya karena kita akan jadi news, jadi lebih banyak berita-berita update. Okay. Karena itu akan banyak perubahan. Oke. Dadah. Ciao.